بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai keutamaan ilmu dan al-ulama dari karya Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang mana kita pada pertemuan ini insyaallah akan membaca hadis yang kelima mengenai keutamaan ilmu dan al-ulama. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala al-qaid yang kelima, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada nomor hadis 5027 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala wal haditsu yadullu. Hadis ini menunjukkan ala anna man ishtaghala bi kitabillahi azza wa jalla, bahwasanya barang siapa yang menyibukkan diri dengan kitabullah azza wa jalla ta'alluman wa ta'liman, baik dalam bentuk mempelajarinya maupun mengajarkannya, fahuwa min khiyari hadhil ummah, maka dia termasuk
dari yang terbaik di kalangan umat ini. Ya, tentunya ini menunjukkan akan keutamaan ilmu Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari, bahwa mengilmui Al-Quran baik dari sisi membacanya dengan baik, memperhatikan tajwidnya, kemudian makhraj al-huruf, ya, makhraj tempat keluar huruf-huruf. Demikian pula mempelajari mengenai maknanya, ya, mempelajari tafsirnya, yang terkandung pula di dalamnya mengenai hukum, ya, mengenai akidah, mengenai kisah-kisah orang yang terdahulu dari kalangan al-mu'minin, demikian pula dari kalangan al-kuffar yang telah dihancurkan oleh Allah, dan lain sebagainya. Maka ini semua adalah mempelajari Al-Quran, dan ini lebih penting dari hanya sekedar menjadikan Al-Quran itu sebagai musabaqah, hanya sebagai perlombaan untuk mendapatkan piala ataupun hadiah. Karena yang demikian itu dikhawatirkan mengganti ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yaitu dengan kesenangan dunia. Orang yang mempelajari Al-Quran disebutkan di dalam Al-Hadits, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik mengajarkan bacaannya, mengajarkan tajwidnya, mengajarkan tafsirnya, mengajarkan hukumnya, mengajarkan akidah yang terdapat di dalamnya, dan semua yang terkait dengan Al-Quran. Qala as-sadis, yang keenam, wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan dengan kitab suci ini, yaitu dengan Al-Quran, beberapa kaum, dan merendahkan beberapa kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Rawahu Muslim, Raqmul Hadits 800 ba'da 17 an Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada nomor hadis 817 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Allah meninggikan di dunia wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, beberapa kaum karena mereka mengilmui Al-Quran, dan merendahkan beberapa kaum karena mereka meninggalkan atau menjauhkan diri daripada Al-Quran. Qala wa fi awwalihi, pada permulaan al-hadis, qissatun, terdapat sebuah kisah, yaitu wahia anna Nafi' bin Abdul Harith laqiya Umar bi Affan, bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di wilayah Affan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, dan dahulu Umar mempekerjakannya menjadi wali kota Makkah. Ya, kalau sekarang ini ya semacam gubernur. Faqala man ista'malta ala ahli al-wadi, maka Umar bertanya kepada Nafi', siapa yang engkau pekerjakan, yang engkau jadikan wali atas para penduduk al-wadi?
Faqala Ibnu Abza. Maka Nafi' menjawab, dia adalah Ibnu Abza. Qala wa man Ibnu Abza? Umar bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Qala maula min mawalina. Dia adalah seorang maula dari maula-maula kami. Maula ini mengandung beberapa makna, di antaranya bahwa seorang yang bekas budak kemudian dibebaskan ya, dengan al-mukatabah, yakni dengan perjanjian pembebasan dirinya yang dibayar dengan hartanya sendiri, kemudian walinya diserahkan kepada tuannya. Maka mantan dari budak ini atau mantan budak ini disebut dengan maula fulan. Nah, mantan budak ini disebut dengan maula fulan, yakni maula dari mantan tuannya. Qala maula min mawalina. Dia adalah seorang maula dari maula-maula kami. Qala, berkata Umar, fastaqlafta alaihim maula. Engkau telah memberikan urusan kekuasaan kepada mereka, atau engkau telah memberikan urusan kekuasaan kepada seorang maula yang mengurusi mereka. Artinya Umar mempertanyakan hal ini. Kenapa dia mengangkat yang mengurusi urusan mereka, yakni al-muslimin di wilayah Al-Wadi, adalah seorang maula, seorang mantan budak. Qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla. Dijawab oleh Nafi' bahwa orang ini adalah orang yang menguasai kitabullah azza wa jalla. Wa innahu 'alimun bil fara'id. Dia juga seorang yang berilmu tentang ilmu-ilmu warisan. Ya, ilmu-ilmu hukum waris. Qala Umar, amma tayyib. Berkata Umar, ana inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, ketahuilah, sungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad qala, beliau telah bersabda, fa dzakara al-hadits. Kemudian Umar menyebutkan al-hadits, yaitu hadis yang baru saja kita baca, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab suci ini beberapa kaum, dan Allah merendahkan beberapa kaum yang lainnya dengan kitab suci ini pula. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang yang mantan budak di masa itu bisa menjadi seorang pemimpin dikarenakan dia menguasai kitabullah azza wa jalla. Kenapa di masa itu ini terjadi? Ya. Bukan yang diangkat menjadi pemimpin mereka adalah orang yang memiliki harta banyak, tetapi justru yang diangkat adalah seorang yang menguasai kitabullah, mengetahui ilmu al-fara'id. Al-jawab, karena di masa itu adalah masa keemasan ilmu, di mana kaum muslimin sangat menghargai ilmu kitab wa sunnah. Tidak seperti di masa ini. Orang yang punya harta yang lebih bisa berkuasa daripada orang-orang yang saleh, yang menguasai kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengerti akan hukum-hukum Allah azza wa jalla. Tapi di masa itu, di masa keemasan Islam, di masa keemasan ilmu, yang diangkat menjadi penguasa mereka adalah orang yang menguasai kitabullah azza wa jalla, walaupun dia adalah seorang mantan budak. Sehingga pernyataan di dalam hadis ini bahwa Allah mengangkat beberapa kaum dengan kitab suci ini dan merendahkan yang lainnya dengan kitab suci ini, itu baik di dunia, demikian pula di akhirat nanti. Ya, ditunjukkan dengan kisah ini di mana mantan seorang budak ya, menjadi penguasa atas Al-Wadi, yang di sana terdapat mungkin orang-orang yang lebih baik nasabnya. Nah,
Qala wa mithlu hadhihi al-qissah, yang serupa dengan kisah ini, ma dzakarahu az-Zahabi fi Siyar A'lam an-Nubala, fi Siyar A'lam an-Nubala, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lam an-Nubala, ya, biografi atau sejarah-sejarah mengenai tokoh-tokoh cerdas yang pintar. Itu artinya Siyar A'lam an-Nubala. Qala, pada jilid yang keempat, Al-Mujallad Ar-Rabi' Safha 208, halaman ke-208. Qala an Abil Aliyah Ar-Riyahi, dari Abil Aliyah Ar-Riyahi, maulahum, ya, maula mereka. Qala kana Ibnu Abbas yarfa'uni 'ala as-sarir. Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengangkat aku di atas as-sarir. As-sarir semacam dipan atau kursi yang diperuntukkan bagi orang-orang mulia. Ya. Wa Quraisy asfalu min as-sarir. Ya. Sementara mereka Quraisy berada di bawah dipan tersebut. Ya. Nah, padahal siapa Abu Aliyah Ar-Riyahi? Maula, seorang mantan budak. Ya. Qala fataghamazat fi Quraisy. Ya, maka orang-orang Quraisy mulai saling memberikan isyarat dengan mata terhadapku. Faqala Ibnu Abbas, artinya orang-orang Quraisy mulai merasa heran. Kenapa mereka berada di bawah dipan, di bawah kursi, sementara orang ini didudukkan bersama Ibnu Abbas di atas kursi. Ya. Maka berkata Ibnu Abbas, hakadzal ilm. Ya, demikianlah ilmu itu. Yazidu syarifu syarafan. Orang yang mulia bertambah kemuliaannya dengan ilmu agamanya. Wa yujlasul mamluk 'alal asirra, dan orang-orang yang sebenarnya budak bisa didudukkan di atas dipan-dipan atau kursi-kursi yang megah atau kursi-kursi yang dimuliakan. Nah, jadi ilmu itu membuat seorang bertambah mulia. Kalau dia orang yang mulia, dia akan bertambah mulia. Kalau dia sebelumnya bukan orang yang mulia, dia akan dimuliakan dengan hakadzal ilm. Ya. Dan inilah sungguhnya yang disebut dengan kemuliaan. Adapun kemuliaan harta benda, kemuliaan kekuasaan, kemuliaan kedudukan, atau kemuliaan-kemuliaan yang lainnya, itu adalah kemuliaan-kemuliaan semu yang fana. Kenapa semu dan fana? Karena orang yang memilikinya itu disegani oleh manusia karena mereka baina raghbatan wa raghbah. Ya. Baina raghbah wa raghbah. Antara mereka punya kepentingan atau karena mereka merasa takut. Ya. Hanya salah satu dari dua kemungkinan ini. Orang yang mendekat kepadanya, imma karena dia punya kepentingan sehingga dia mendekat. Kalau kepentingan itu tidak lagi bisa dia raih, dia akan dibuang. Orang ini tidak akan lagi didekat, dia tidak akan lagi diinginkan oleh manusia. Wa imma ar-rahbah, karena manusia merasa takut kepadanya. Mungkin dia orang yang berkuasa, mungkin dia orang yang bengis, karena dia punya kekuatan sehingga manusia takut kepadanya dan manusia mendekat serta memuliakan dan menghormati. Ya. Tetapi al-ulama, orang-orang yang punya ilmu, yang dimuliakan karena ilmu, manusia mendekat kepadanya, menghormatinya, memuliakannya, hubban wa ta'ziman. Ya. Karena cinta dan mengagungkan apa yang dia bawa. Ya.
Dan apa yang dia bawa ini tidak akan pernah hilang daripadanya, karena ilmu itu akan tetap ada pada diri seseorang, tidak bisa dicuri oleh orang lain, tidak bisa dibinasakan oleh siapapun. Iya. Tetapi kalau harta benda, kalau kekuasaan atau salah satu daripada kesenangan dunia, itu bisa dicuri oleh orang lain, atau bisa dibinasakan, bisa dihancurkan, bisa diambil dan dirampas oleh siapapun. Bahkan kalau dia diberikan kepada orang, dia akan berkurang dan berkurang, tidak bertambah. Tetapi ilmu semakin diberikan kepada orang lain, dia akan semakin bertambah dan akan semakin mapan pada diri orang yang memiliki sebelumnya. Hakadzal ilm. Oleh karena itu, apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, seorang yang benar dan dibenarkan ucapannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab suci ini beberapa kaum dan meletakkan atau merendahkan dengannya beberapa kaum yang lainnya. Nah, qala as-sabiq, yang ketujuh, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, nazzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballigha farubba hamil fithin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fithin laysa bifaqih. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, nazzarallahu imra'an, Allah memberi cahaya kepada seseorang, membuat wajahnya ceria, berseri-seri, memiliki an-nazrah, yakni keceriaan dan berseri-seri. Sami'a minna haditsan, yang dia mendengar dari kami sebuah hadis, sebuah hadis. Fahafidhahu, kemudian dia menghafalnya. Hatta yuballigha, kemudian dia menyampaikannya. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang ada seorang yang membawa fikih, membawa sebuah pemahaman agama kepada orang yang lebih paham daripadanya. Artinya terkadang dia menyampaikan sebuah hadis kepada orang yang lebih berilmu daripadanya, namun belum mendengarkan hadis itu. Ya, bisa jadi demikian. Wa rubba amil fikhin laisa bifaqih. Terkadang orang yang membawa fikih itu dia bukan seorang yang faqih. Ya, rawahu Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud pada nomor hadis 3660. Wa hadza lafdhu, ini lafaz beliau. Wa Tirmidzi, dan juga Imam At-Tirmidzi pada nomor hadis 2656. Wa Ibnu Majah, demikian pula Ibnu Majah pada nomor hadis 230. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Wa huwa haditsun mutawatir. Ini adalah hadis yang mutawatir. Ja'a an aktsara min 20 sahabiyan, yang datang lebih dari 20 orang sahabat. Ya. Lebih dari 20 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Ya. Karena memang hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Zakartu riwayatihim wa mastamala alaihi min al-fiqh fi kitabi dirasatu hadis nazzarallahu imra'an sami'a maqalati riwayatan wa dirayah. Aku telah menyebutkan riwayat-riwayat mereka dan apa yang dicakupi oleh hadis ini berupa fikih, berupa pemahamannya di dalam kitabku dirasah, yakni penelitian mengenai hadis. Nazzarallahu imra'an sami'a maqalati, Allah memberi cahaya kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku. Riwayatan wa dirayah, baik secara periwayatan maupun pemahamannya. Nah, jadi hadis ini sangat jelas, di mana seorang yang
mendengarkan sebuah hadis, lalu menghafalnya, menyampaikannya, Allah memberi cahaya kepada orang tersebut. Ya, cahaya yang akan melingkupi wajahnya, melingkupi jasadnya, dan akan menyertai kehidupannya. Maka orang yang paling berhak, orang yang paling pantas menyandang apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah ashabul hadis. Ya, mereka adalah ahlul hadis. Ya, orang-orang yang selalu memperhatikan hadis Rasulullah SAW. Ya, baik secara pencariannya, demikian pula penghafalannya, kemudian penulisannya, dan semua yang terkait dengan al-hadis. Ya. Mereka ashabul hadis telah memberikan segalanya untuk hadis Rasulullah SAW. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah, kemudian ya, upaya dan kesungguhan mereka di dalam mengumpulkan dan menjaga hadis-hadis Nabi SAW, niscaya hadis-hadis itu tidak akan sampai kepada kita. Ya. Perjuangan mereka luar biasa, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dan menyaringnya, ya. Menyaringnya dari yang sahih atau dari yang tidak sahih kepada yang sahih. Bahkan mereka bukan saja berlomba-lomba untuk mencari hadis Nabi SAW, menghafalnya dan menuliskannya dari hadis-hadis yang sahih, bahkan mereka siap mengeluarkan dana, ya, yang tidak kalah sedikit dibanding dana yang mereka keluarkan untuk hadis-hadis yang sahih demi mencari hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi yang mereka cari, yang mereka kejar, yang mereka kumpulkan, yang mereka hafalkan, yang mereka tuliskan itu bukan saja hadis-hadis yang sahih. Sampai hadis-hadis yang lemah sekalipun itu mereka upayakan untuk mereka cari, mereka kejar, mereka hafal, mereka tulis. Ya. Dalam rangka apa? Supaya bisa dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang lemah. Nah, dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka, bahwa apa yang kami keluarkan untuk mencari hadis-hadis yang lemah itu adalah infak fi sabilillah. Nah, barakallahu fiikum. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan pula perhatian ashabul hadis kepada al-hadis, sampai-sampai ya, mereka lebih hafal, ya, lebih mengerti tentang hadis seorang rawi daripada rawinya sendiri. Sehingga ketika rawi ini menyampaikan hadis itu dengan keliru, justru mereka yang menegurnya. Tidak, itu bukan hadisnya. Karena sebagian rawi ya, di dalam kitab-kitab mustalah disebutkan di mana dia tidak menjaga usulnya, yakni kitab asli catatannya. Sehingga terkadang kitab asli catatannya itu dimasuki oleh sebagian orang ya, untuk disusupkan kepadanya hadis yang bukan hadisnya. Nah, ini ashabul hadis, para ulamaul hadis, jahadizatul hadis, ya, nuqadul hadis, ya, para kritikus hadis, mereka tahu ketika hadir di majlis salah seorang rawi, tatkala rawi ini menyampaikan apa yang bukan dari hadisnya, dia tahu bahwa ini bukan hadismu. Ya, bahkan sebagian rawi itu tetap bersikeras bahwa hadis ini adalah hadisku. Aku telah mengambilnya dari usulku, dari catatanku. Dia mengatakan, lah, itu bukan hadis. Ternyata setelah beberapa tahun, bahkan sebagiannya sampai sekian puluh tahun, terbukti bahwa itu bukan hadis rawi tersebut, tetapi dimaksudkan oleh sebagian orang ke dalam usulnya. Ya. Dan banyak lagi perjuangan mereka yang subhanallah. Bagi orang-orang yang tidak mendalami ilmu hadis, mereka tidak menyangka perjuangan yang sedemikian besar yang telah dilakukan oleh ashabul hadis. Makanya sampai-sampai dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya ada orang yang berdusta atas nama Nabi SAW di dasar lautan sana, pasti kami akan mengetahuinya. Ya. Dan kelebihan mereka ulama hadis yang terdahulu dibanding yang sekarang ini, mereka ulama hadis al-mutaqaddimun, di mana mereka mempelajari hadis itu bukan dari butunul kutub, bukan dari perut-perut kitab.
bukan dengan hanya membolak-balik lembaran-lembaran, tetapi mereka mendatangi orang per orang yang mendengarkan langsung riwayat hadis itu dari syekhnya, dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya satu persatu didatangi, ya, langsung wajhan biwajhin, syafawiyyah, wajah dengan wajah secara lisan, ya. Dia menempuh perjalanan jauh, mengeluarkan dana, ya, kemudian menanggung berbagai kesulitan-kesulitan, menghadapkan dirinya kepada bahaya, bahkan dia siap untuk mengorbankan nyawanya sekalipun dalam mencari al-hadis. Makanya mereka tidak bisa ditandingi oleh para ulama al-hadis yang sekarang. Ya. Makanya dahulu Syekhuna Muqbil rahimahullah, ya, apabila sebagian dari kritikus hadis al-mutaqaddimun yang terdahulu telah menyatakan bahwa hadis ini dhaif, ya, yang tidak ditentang oleh para ulama hadis yang terdahulu yang lainnya, itu walaupun terkadang kita tidak bisa membuktikan kelemahan hadis ini dhaif, kita lebih baik menerimanya. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini dengan pengalaman, ya, dengan perjuangan yang panjang, dengan sesuatu yang tidak akan bisa dipahami oleh yang lainnya. Nah, ini hal yang penting. Syahid di dalam pembahasan ini, di mana orang yang paling berhak dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nazzarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafizahu wa ballaghahu." Ya. Semoga Allah memberi cahaya kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku kemudian menghafalnya dan menyampaikannya. Ini adalah ashabul hadis. Ya. Nah, dan bukan berarti kita tidak bisa termasuk dari kalangan mereka. Kita bisa termasuk dari kalangan mereka selama kita memberikan perhatian kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang kita mampu. Ya, selama kita berjuang untuk mengilmui hadis Nabi, ya, mengamalkan hadis Nabi, mendakwahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita berharap pada Allah Azza wa Jalla bahwa kita ini min ashabil hadis, ya, min ashab al hadis, yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nazzarallahu ra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballigha." Semoga Allah memberi cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami, kemudian dia menyampaikannya, menghafalnya, kemudian menyampaikannya. Nah, qala min kalamil ulama fi fadlil ilmi wa ahli. Termasuk atau sesuatu dari ucapan ulama mengenai keutamaan ilmu dan para ulama, para pemiliknya. Al-awwal qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala fi khutbah kitabih, di dalam khutbah kitabnya Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan kepada orang-orang zindiq dan orang-orang Jahmiyah. Qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap masa ada waktu keterputusan dari para rasul. Saya ulangi, fi kulli zamanin fatratin minar rusul. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan fi kulli zamani fatratin minar rusul, pada setiap masa terputusnya dari para rasul, baqaya min ahlil ilm, orang-orang yang masih tersisa dari kalangan para ulama, yad'una man dhalla ila al-huda, di mana mereka mengajak orang-orang yang sesat kepada petunjuk, wa yasbiruna minhum 'ala al-adha, dan mereka sabar terhadap gangguan yang datang dari mereka, yakni dari orang-orang yang sesat. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, mereka itu telah menghidupkan dengan ilmu kitab, dengan ilmu kitabullah, orang-orang yang telah meninggal. Artinya bukan orang yang telah meninggal jasadnya di sini, yaitu orang-orang yang telah meninggal hatinya, telah wafat hatinya, karena dia tidak mengilmui Alkitab,
wa yubsiruna bi nurillahi ahlal 'amal. Dan mereka memberikan penglihatan dengan cahaya Allah kepada orang-orang yang buta. Di sini bukan yang dimaksud buta penglihatan fisiknya, ya. Bukan buta mata fisiknya, tetapi buta mata hati. Ya. Bukan amal basar, tetapi amal basirah. Ya. Bukan orang yang buta mata penglihatan jasadnya, tetapi orang yang buta mata penglihatan hatinya. Nah, fata min qatilin li iblisin qad ahyauhu. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban pembunuhan iblis, mereka hidupkan kembali. Maksudnya orang-orang yang telah tenggelam di dalam bujuk rayu iblis, yang telah sesat dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena keutamaan Allah kemudian jasanya para ulama, mereka kembali hidup dan kembali kepada jalan Allah. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadauhu. Berapa banyak orang sesat yang telah menyeleweng, kemudian mereka beri petunjuk. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa aqbaha atharan nasi 'alaihim. Alangkah indahnya pengaruh mereka kepada manusia, dan alangkah jeleknya perlakuan manusia kepada mereka. Ini para ulama. Mereka berjasa besar setelah Allah kepada manusia, menyelamatkan mereka daripada bujuk rayu syaitan. Ternyata manusia masih belum menempatkan kehormatan mereka pada tempatnya. Ya. Masih banyak orang-orang yang melecehkan para ulama. Baik. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.